Ya, Ya kan? satu kadang juga masalah keluarga yang mungkin kurang harmonis atau ada itu. perhatian dari orang tua yang kurang juga Nah, kadang itu bisa ya. termasuk ya. Oleh karena itu di program rehabilitasi kita itu bukan saja yang bersangkutan kita lakukan edukasi, keluarganya juga. psikologi, bimbingan dan sebagainya, tapi keluarganya juga yang Betul, penting. pengaruh. Ya bagaimana keluarganya ini bisa menerima keadaan Dan yang memberikan seperti perhatian, itu ya. kasih sayang. Ya, karena kalau tidak dia pasti akan balik lagi atau pasti relapse lagi karena supporting system ini tidak terbangun. Nah, ini pasca rehab ini kan tentunya mau dipantau ini pengguna yang sudah keluar ini supaya jangan terjerumus lagi atau dibawa lagi sama, kan gini biasanya sudah pernah pakai, ini pengedarnya ini ngincar terus nih. Iya. Ini bekas ini betul. calon targetnya tetap dikejar-kejar lagi. Ini gimana caranya membatasi supaya nggak lagi terjerumus? Iya, jadi khususnya untuk yang sedang atau berat, telah dilakukan rehabilitasi, itu kemudian program pasca rehabilitasinya kita sampaikan kepada BNNP atau BNNK di mana dia berdomisili untuk dipantau. Dan memang yang bersangkutan itu kita harus ajak dengan pendekatan tertentu agar mendatangi klinik atau IBM untuk mendapatkan terapi pasca rehabilitasi atau bimbingan pasca rehabilitasi. Biasanya kita lakukan itu 8 sampai 10 kali pertemuan setelah dia keluar dari tempat rehabilitasi. Karena kalau enggak itu tadi ya pasti dia diincar, ditawarkan lagi ya. Oleh karena itu di program pasca rehabilitasi menentukan apakah ini relapse ya atau sudah bisa pulih produktif dan sebagainya, itu kita lakukan pendekatan-pendekatan di sana ya, termasuk kalau bisa kita salurkan di mereka itu ke tempat-tempat di mana ada bisa melakukan kegiatan pekerjaan dan sebagainya gitu. Nah, itu bagus. Nganggur lagi dia pusing lagi. Iya, jadi kami juga memang menghimbau kepada dunia kerja ini, dunia kerja atau penyedia lapangan kerja, jangan menstigma pengguna narkoba ini. Ini pengguna narkoba ini kan brain disease ya. Ini sebenarnya penyakit otak yang beberapa faktor itu berpengaruh, bukan saja keinginannya, tetapi beberapa faktor mungkin given juga, karena ada faktor-faktor keturunan juga, genetik juga yang berpengaruh. Maksud genetik ini gimana? Genetik, karena gini Mas, tidak semua orang ya walaupun di lingkungannya itu merokok, dia mau merokok kan? Betul. Nah, tidak semua orang, ya pasti kan ada. Walaupun rokok itu berseliweran, dia tidak merokok. Temannya semua merokok, dia juga dia tetap tidak. Karena memang secara genetik dia tidak ada keinginan untuk merokok. Gitu. Pada itu kan, sama alkohol juga demikian, berseliweran alkohol, tetapi bagi orang yang memang secara genetik tidak mau ya tidak gitu. Tetapi itu saya kira hanya di prinsipnya, ternyata itu ada unsur ada unsur genetik juga, dia tidak bisa mempengaruhi lah seseorang itu melakukan satu keputusan kan, itu dipengaruhi oleh itu. Nah, ini ada nggak Jenderal, kalau misalnya orang sudah rehab, sudah pasca rehabilitasi, tahu-tahu sekian bulan lagi ketangkap lagi, waduh ternyata pakai lagi. Makanya di usulan Undang-Undang Nomor 35 kita, kalau lakukan rehabilitasi sudah 2 kali, ya kemudian ketangkap yang ketiga kalinya, itu nggak boleh lagi ya? Nggak boleh lagi rehab. Kita ini proses hukum aja. Udah keenakan tuh. Jangan-jangan dia pikir nanti gua makan lagi, ketangkap lagi, rehab nggak usah bayar biaya, makan gratis di dalam panti kan, dijaga lagi, dikasih pendidikan lagi, wah ini kecanduan, dia malah candunya bukan narkoba tapi canduan untuk direhab lah. Nah, itu berarti batas 2 kali. 2 kali ya kita usulkan gitu. Itu makanya permisah ini semua jangan enaknya rehab. Bila perlu memang jangan sampai narkoba. Kedua, kalau yang sudah rehab ya sudahlah, jangan lagi menggunakan. Gitu. Nah, kalau boleh tahu ini tempat rehabilitasi yang pemerintah yang gratis tuh sudah tersedia banyak nggak dan di mana saja kira-kira? Oke ya, jadi khusus untuk BNN itu mempunyai 6 balai lokal rehab. Tetapi kita di tahun 2025 ini bahkan di 2024 sebelumnya juga sudah ada tempat rehab, tapi kita belum klaim sebagai loka ya.
karena masih dalam skala kecil, 25 orang tiap melakukan rehab. Itu ada di Kalimantan Tengah, juga ada di Bengkulu dan Sulawesi Utara. Itu untuk rehab rawat nginap. Tapi untuk rehab rawat jalan itu ada di 217 klinik BNN. Wah. Itu baru milik klinik BNN, Mas. Oh, banyak sekali ya. Ada lagi namanya institusi penerima wajib lapor. Itu juga melaksanakan kegiatan rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan. Itu yang menetapkan adalah Kementerian Kesehatan. Terakhir diputuskan itu 905. Itu yang 905 fasilitas kesehatan yang bisa digunakan untuk tempat rehabilitasi. Bahkan menurut Direktorat Napsa Kemenkes ini mau nambah lagi 700, jadi sudah 1.600. Itu yang dimiliki Kemenkes. Nah, yang banyak juga adalah swasta atau komponen masyarakat. Polri mesti ada. Polri hampir semua fasilitas kesehatan Rumah Sakit Polri Bayangkara itu adalah institusi penerima wajib lapor. Gitu. Jadi itu istilah agar orang bisa melapor di sana dan melakukan rehabilitasi. Tapi penyidik BNN atau penyidik Polri juga bisa mengarahkan pengguna itu untuk ke sana, dilakukan rehabilitasi rawat inap. Itu nah, kalau komponen masyarakat swasta punya itu ada sekitar, terakhir ya kami kemarin menghimpun ada sekitar 649. Jadi hampir cukup banyak, 650 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang bisa ditempati untuk melaksanakan kegiatan rehab. Nah, khusus yang swasta ini kan bayarnya. Kalau yang tadi yang BNN, Kemenkes, Polri kan mungkin tidak berbayar. Ya, jadi memang swasta berbayar, Mas. Berbayar. Nah, inilah juga kita akan melakukan satu monitoring dan ada standarisasi lah. Bahwa kalau bayarnya itu sekian, kan kalau penyakit itu ada standarnya ya, seperti BPJS itu kan ada standarisasi. Nah, kita juga sebaiknya harus melakukan standarisasi itu terhadap lembaga rehabilitasi swasta ini ya. Karena apa ya, jangan sampai orang enggan untuk melakukan rehabilitasi karena mahalnya gitu. Karena mahalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh lembaga rehabilitasi itu hanya dalam rangka mengeluarkan sertifikat rehabilitasi saja tanpa melakukan program. Itu tidak boleh. Itu kalau ada yang kami temukan itu kami akan putuskan untuk tidak dicabut izinnya oleh Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial itu yang mengeluarkan izin itu. Kita rekomendasi untuk dicabut karena ya janganlah, tidak boleh ada terjadi gitu ya. Orang seharusnya direhab tapi tidak direhab. Langsung dianggap kelar, udah selesai udah selesai dengan bayaran tertentu. Jangan, itu kejahatannya 2 kali lagi ya. Kejahatannya itu berlipat-lipat ya, Mas ya. Nggak boleh yang begitu. Ada nggak misalnya rumah sakit atau klinik tadi yang melakukan rehab yang swasta ini karena berbayar, ada nggak bantuan dana pemerintah untuk supaya pasiennya misalnya kena rehab ini habis 10 juta tapi pemerintah mungkin subsidi X rupiah misalnya, ada nggak? Nah, jadi itu semua pantauan dan penguatannya oleh Kementerian Sosial juga ya. Nah, kami di Badan Narkotika Nasional ini melakukan penguatan kepada lembaga rehabilitasi swasta itu. Dalam bentuk apa? Programnya kita benerin, ya. SDM-nya kita latih, ya. Kita bekalin SDM-nya. Kemudian fasilitasnya kita istilahnya standarisasi. Itulah bentuk penguatan kami ke lembaga-lembaga rehabilitasi swasta itu. Tapi untuk membayar saya kira enggak, karena ini pilihan ya untuk ke lembaga. Karena kan kalau memang itu, yang tadi gratis itu sudah semua full, tidak bisa lagi, kan mau tak mau ke swasta. Bahkan kadang-kadang sini yang gratis kosong, tetapi yang berbayar penuh. Kenapa gitu ya? Apa fasilitasnya lebih bagus? Nah, atau lebih enak? Ini jangan sampai, karena sebaiknya kepada masyarakat kita memberikan sesuatu pilihan yang istilahnya membantu mereka. Ya, kalau masih terdapat fasilitas yang gratis, ya kenapa mesti harus yang berbayar kan? Padahal kita punya juga sangat-sangat bagus. Bahkan dunia ini sudah mengakui
lembaga rehabilitasi Indonesia ini adalah lembaga rehabilitasi yang termasuk sangat bagus. Ya.